Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum sinyal dan sistem pada unit 7. Pada unit ini kita akan melakukan pengolahan dan ketahanan filter pada sinyal audio. Jadi pada unit ini kita akan melakukan implementasi dari penerapan low pass filter yang digunakan untuk mereduksi noise yang ada pada sinyal audio. Nah, silakan teman-teman persiapkan laptop atau PC yang telah terinstall operating system Windows. Kemudian siapkan juga MATLAB dengan versi minimal di atas 2016A. Silahkan gunakan MATLAB versi tersebut. Dan selanjutnya pada percobaan pertama kita akan mencoba untuk menambahkan noise pada sinyal audio. Nah, di sini kurang lebih listingnya seperti ini. Untuk file audionya silahkan teman-teman gunakan pada percobaan sebelumnya ya. Karena pada percobaan sebelumnya pada unit 4 tentang sampling dan aliasing kita sudah melakukan percobaan bagaimana cara kita membuat suatu lagu atau suatu nada, suatu irama dengan memanfaatkan fenomena aliasing. Oke, nah jika teman-teman running lagunya akan seperti ini. Ups, bentar. Nah, ini belum saya ganti, saya akan run. Nah, perubahan efek audio tersebut pada lagu diakibatkan karena kita menambahkan fungsi RNN di sini sehingga kita membuat variasi sinyal antara bilangan positif dan bilangan negatif sehingga hal tersebut akan mengakibatkan sinyal menjadi terdistrupsi. Nah, ketika sinyal tersebut terdistrupsi, akhirnya kita dapat menghasilkan noise ya. Noise tersebut kemudian kita manfaatkan untuk merusak sinyal informasi asli dari lagu yang kita miliki. Oke ya. Selanjutnya, kita pada percobaan 2 ya. Kita akan diminta untuk membuat noise reduction ya atau mereduksi tingkat noise dengan memanfaatkan rise cosine. Nah, mungkin filter rise cosine ini sudah teman-teman gunakan ya di percobaan unit sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan pada sinyal audio. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa filter rise cosine ini merupakan low pass filter ya yang dapat digunakan untuk mereduksi sinyal berfrekuensi tinggi dan meloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah. Oke, sekarang kita akan coba untuk menjalankannya. Ya, kalau dilihat sebenarnya lebih better ya. Nah, ini merupakan bentuk representasi sinyal antara sebelum kita lakukan proses konvolusi terhadap sinyal rise cosine, dan ini merupakan bentuk sinyal setelah kita lakukan proses konvolusi ya dengan menggunakan sinyal rise cosine. Nah, kalau dilihat ya, kalau diperhatikan sebetulnya dia masih ada noise-nya. Dia sebetulnya masih ada noise ya, dia masih ada noise-nya di sini tetapi tidak separah sebelum kita lakukan proses konvolusi dengan menggunakan sinyal rise cosine. Dan secara audio yang kita dengarkan, kita dapat menaruh asumsi bahwa nilai variabel yang kita gunakan pada percobaan 2 dengan pada percobaan pertama itu sama, sehingga tingkat noise yang dihasilkan pun juga akan sama. Nah, maka dengan hadirnya filter rise cosine ini, dia akan membuat suara sedikit lebih jernih. Dia akan sedikit lebih jernih. Nah, di sini kita memanfaatkan filter rise cosine untuk meloloskan sinyal berfrekuensi rendah, tetapi menahan sinyal yang berfrekuensi tinggi, sehingga yang kita play audionya itu merupakan sinyal yang telah tereduksi. Nah, dan yang terakhir kita akan melakukan percobaan tentang noise reduction dengan Butterworth filter. Nah, Butterworth filter sendiri sebenarnya merupakan sebuah desain filter yang dapat kita terapkan sebagai low pass, band pass, atau high pass, tapi di sini kita hanya akan menerapkannya pada low pass filter. Nah, pada Butterworth filter ini akan ada fungsi baru yang baru teman-teman lihat, diantaranya adalah fungsi butter. Nah, jadi pada fungsi butter ini merupakan sebuah inisiasi code untuk mendesain sebuah filter Butterworth ya, dan 4 ini merupakan nilai integer scalar atau bisa kita katakan sebagai order dari si filter Butterworth-nya. Nah, Fc merupakan frekuensi cutoff dan Fs merupakan nilai frekuensi samplingnya ya.
nilai frekuensi sampling dari sinyal audio yang kita miliki. Nah, kemudian FC itu apa? Nah, jadi ini merupakan bentuk Bode diagram ya pada low pass filter ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau teman-teman lihat di sini low pass filter itu adalah sebuah filter yang meloloskan sinyal berfrekuensi rendah. Nah, bentuk ideal dari low pass filter adalah seperti ini. Nah, ini merupakan area yang dinamakan sebagai passband. Ya, ini dinamakan sebagai passband dan titik berhenti ini dinamakan sebagai cut off frekuensi. Nah, tetapi ini merupakan keadaan suatu filter ideal. Nah, permasalahannya adalah filter itu kan nggak benar-benar ideal ya. Jadi filter itu dia ada kalanya dia memiliki yang namanya transisi band. Nah, lalu transisi band itu apa? Jadi transisi band itu merupakan area di mana filter tersebut ya. Jadi transisi band itu merupakan area di mana filter tersebut mulai mengalami pereduksian terhadap sinyal audio atau sinyal informasi yang masuk menuju area yang namanya band stop. Nah, ini dinamakan sebagai titik ini ya. Ini dinamakan sebagai band stop. Nah, band stop ini merupakan titik di mana semua sinyal informasi yang telah melebihi ambang batas ya, dia tidak dapat masuk lagi. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini misalkan cut off frekuensinya di 9, maka kita tetapkan bahwa 9 ini merupakan nilai batas dari sinyal informasi bisa masuk. Tetapi karena filter yang kita miliki ini bukanlah filter ideal, dia akhirnya akan memiliki yang namanya transisi band. Nah, ini dinamakan sebagai transisi band. Nah, misalkan area transisi band itu berada pada 9 ya, ini 9 lebih nih, sampai yang namanya nilai ini misalkan 13. Maka semua sinyal informasi dari 0 sampai dengan 13 dia masih bisa lolos. Dan ketika dia dinilai 9 ya, ketika dia dinilai 9, dia akan mulai mengalami pereduksian terhadap sinyal informasi yang masuk. Memang nilai 9, 10, 11, 12 sampai 13 mungkin dia masih bisa masuk, tetapi dengan kapasitas yang lebih sedikit. Dan ketika mencapai nilai frekuensi 13, maka dia baru akan mencapai titik band stop. Sehingga tidak ada lagi sinyal informasi yang masuk melebihi dari nilai frekuensi 13 Hz. Oke. Nah, sekarang coba aja langsung kita run untuk scriptnya. Ya, kurang lebih seperti itu bentuk audionya ya, suara atau keluarannya seperti itu. Bisa teman-teman dengarkan. Reduksiannya jauh lebih baik ya untuk menghilangkan noise dibanding pada percobaan sebelumnya. Dan ini merupakan bentuk implementasi dari Butterworth filter, Butterworth low pass filter. Oke. Nah, demikian untuk praktikum pada unit 7 ini mengenai pengolahan data dan sinyal dan filter pada sinyal audio. Silakan teman-teman coba dan silakan teman-teman capture setiap percobaannya. Silakan teman-teman coba di MATLAB masing-masing. Lampirkan juga pada Blanco. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.